Selamat pagi anak-anakku kelas 6 semuanya yang ada di rumah. Salam sehat selalu, salam bahagia. Semoga semuanya di pagi ini dalam kondisi baik dan sehat walafiat, sehingga di pagi ini tidak ada yang absen untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, Pak Prab harapkan dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan dengan baik ya. Nah, terus kalau mengumpulkan tugas ya dicek dulu, jangan kosong disampaikan sehingga waktu dikoreksi tidak ada tugasnya. Nah ini anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan materi yang kemarin tentang bangun ruang ya kalau tidak salah itu. Sehingga kita kali ini tetap masih membahas tentang bangun ruang karena bangun ruang itu banyak sekali ya. Jadi kita pelajari satu persatu atau dua, jadi biar tidak terlalu banyak, sehingga anak-anakku akan lebih paham. Kalau kita ingat tentang bangun ruang, yaitu bangun yang memiliki 3 dimensi itu memiliki berbagai macam ukuran, atau berbeda-beda ukurannya. Namun dalam menentukan rumus dari volume bangun-bangun tersebut ya, itu ada banyak cara. Nah, kali ini yang kita akan bahas adalah tentang volume kerucut dan limas. Di mana volume bangun kerucut dan limas itu adalah merupakan turunan dari bangun tabung dan prisma. Nah, kita perhatikan anak-anakku ya. Nah, perhatikan di sini ada gambar. Nah, di situ gambar pertama ya, itu tentang kerucut. Nah, ya. Berikutnya ada gambar kedua. Nah, artinya dari gambar satu kita lanjutkan lagi gambar ketiga. Dari gambar satu, kedua, dan ketiga ini ditambah, semuanya dimasukkan ke dalam bangun yang berbentuk silinder, yaitu dimasukkan ke dalam tabung. Nah ini ya, ternyata dimasukkan ke dalam tabung ini, ternyata dari ketiganya ini bisa memenuhi, bisa penuh. Jadi isi tabung itu sama dengan 3 kerucut. Jadi 3 kerucut, 1 kerucut, 2 kerucut, 3 itu kalau misalnya diisi air dimasukkan di dalam tabung itu maka tepat penuh. Sehingga dari keterangan gambar ini, ini untuk memenuhi tabung memerlukan 3 kali isi kerucut. Maka dari itu isi tabung 3 kali isi kerucut, atau volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Nah, jadi kerucut merupakan turunan dari bangun tabung yang memiliki rumus volume PR kuadrat kali T itu adalah miliknya tabung, sehingga volume bangun kerucut itu dapat dicari dengan menggunakan rumus pi R kali R kuadrat kali tinggi kali sepertiga, atau boleh dituliskan dengan pi kali R kuadrat dikali tingginya terus dibagi 3, sama bisa ditentukan. Atau juga menentukan volume kerucut ini bisa menggunakan rumus volume sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, alasnya berbentuk lingkaran, berarti mencari luas lingkaran dulu. Nah, ya. Terus dikali sepertiga kali luas lingkaran, kalau kali LA kali tinggi ya. Jadi itu. Atau juga sepertiga kali V R kuadrat T. Nah, di sini ya. Ini ada beberapa teori atau cara menentukan
volume kerucut, sehingga anak-anakku semuanya tidak akan kesulitan untuk memahami ini ya. Contoh soal. Nah, di sini satu kerucut memiliki tinggi 12 dan jari-jarinya 14 cm. Nah, bagaimana menentukan volumenya? Ya, volume tulis rumusnya dulu. Nah, ditulis rumus yang tepat dulu, baru angkanya ditulis. Nah, jadi sehingga kita itu tidak akan mengalami kesalahan. Ya, jangan sampai sudah ditulis tapi kita masih bingung. Nah itu. Jadi anak-anak menuliskan di situ itu sudah sesuai, sudah sama. Diikuti yang ditulis itu diikuti, diganti angkanya kalau di situ huruf. Ya. Contohnya sepertiga kan tetap angka, terus B-nya berapa, diganti angka. R-nya itu rujinya atau jari-jarinya 14 ya kali 14 kali 14, tingginya 12. Nah, akhirnya volume pada bangun kerucut itu adalah 2464 cm kubik ya. Nah, di situ itu contoh pada volume kerucut. Nah, jadi ya, jadi untuk memahami itu saya kira tidak akan sulit. Nanti memahami kita melakukan atau kerja latihan di buku. Nah, kemudian berikutnya juga perhatikan anak-anakku, di sini ada gambar bangun. Nah, bangun apa ini? Nah, ini. Sama. Nah, ya. Di sini adalah bangun limas yang asalnya dari bangun prisma. Nah, di sini 51 5 segi 4 ini ya. Terus limas 2 limas 3. Dari ketiga limas ini ditambahkan, dimasukkan, misalnya ini isi air dengan ketinggian sama, ukuran sama. Begitu juga di sini ada bangun limas dengan ukuran tingginya sama, lebarnya sama, luas alasnya sama. Nah, maka misalnya ini diisi air atau pasir atau tanah, dituangkan pada prisma tegak itu, maka penuh ya, akan penuh sama persis. Sehingga isi dari prisma itu adalah 3 kali prisma segi 4. Nah, ya. Oh, kok prisma? Limas. Maaf. Jadi limas segi 4. Jadi dari prisma yang ada itu, bangun prisma itu isinya sama dengan 3 kali limas ya. Jadi mengingat limas adalah turunan dari prisma, maka dari gambar di atas itu disimpulkan bahwa volume prisma adalah 3 kali volume limas ya. Nah, maka volume prisma sama dengan 3 kali ini tertuliskan di sana. Atau juga volume limas itu adalah sepertiga volume prisma. Nah, anak-anak kan masih ingat cara menentukan volume prisma ya. Kalau di situ sepertiganya ya berarti sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, volume prisma itu kan luas alas kali tinggi kali sepertiga karena sepertiganya. Atau sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi kalau bentuknya alasnya berbentuk persegi panjang. Kalau persegi ya tinggal sisi kali sepertiga kali tingginya. Itu ya. Di situ adalah contoh soal. Ini ada bangun prisma limas dengan ukuran 15 tingginya, 5 dan 8. Jadi yang alasnya berbentuk persegi panjang. Berapakah volumenya? Ya tinggal mengalihkan, tulis dulu rumusnya atau teorinya. Nah, di situ ada 8 kali 5 kali 15 kali sepertiga, sehingga di sana hasilnya
ada, kalau total 600 dibagi 3, jadi ada 200. Contoh yang lain, sebuah kerucut dengan luas alas 64 cm persegi dan tinggi 9 cm. Berapa volumenya? Ya tinggal mengalihkan bahwa sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, sepertiga LAT. Nah, boleh ya sepertiga LAT, sama rumusnya. Makanya teorinya ditulis dulu biar gampang. Nah, itu ya. Itu cara menentukan volume pada limas. Hingga anak-anakku kalau sudah satu persatu ini akan lebih mudah memahami ya. Lebih mudah memahami, belajar dengan cermat namanya ya. Nah, di situ anak-anak ya. Jadi tolong dicermati dari keterangan-keterangan itu tadi, dipelajari materinya. Nah, untuk latihannya itu kerjakan di buku. Nah, ya. Sana ada tugasnya tersendiri ya. Jadi itu anak-anakku semuanya, selamat pagi, Tuhan memberkati.